Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, malam ini kita mau ngapain, Gun? Mau bikin podcast. Ya, kita ada tugas dari salah satu dosen kita di Universitas Dian Nusantara ya. Ya. Sebenarnya itu universitas kita. Kita ditugasin nge-podcast materi apa aja sih yang ada di pengantar komunikasi, ya kan? Sebelumnya kita mau kenalin nama-nama kita dulu deh, karena dia cowok sendiri, jadi dari dia dulu. Karena gue cowok sendiri ya. Nama gue Jeffrey Fadli Robi. Sama nih, kelasnya kita semua sama broadcasting. Lanjut coba Gun. Ya, nama saya Putriani. Saya Natasha, saya di Dr. Selinda. Ya. Kita mau bawain materi-materi apa aja yang ada di pengantar komunikasi. Iya. Yang pertama, aku dulu aja ya. Iya. Ya, lu dulu dah. pertama hakikat komunikasi. Apa sih pentingnya komunikasi dalam hidup? Menurut aku, dan gak bisa dipungkiri sama semua manusia, komunikasi itu penting banget. Karena nggak ada komunikasi, mungkin kehidupan ini nggak bisa jalan, ya nggak? Betul. Karena Manusia kan saling berkomunikasi kan. harus. Karena manusia tuh bener-bener butuh komunikasi, ya. Bahkan nggak manusia dewasa, bayi, ya kan? Iya, bahkan kayaknya orang yang hidup di hutan juga harus komunikasi, walaupun nama hewan juga kan Karena emang komunikasi. bener, Iya. hewan itu juga dia itu Bisa diajak komunikasi ya, berinteraksi. Iya. Jadi kalau misalnya komunikasi itu tuh bisa nentuin kita ini kedepannya jadi apa loh. Karena Iya. apa yang kita omongin sekarang itu bisa jadi buah di masa depan kita, Iya. ya kan? Makanya Iya. komunikasi itu penting banget. Iya. Terus ya, komunikasi itu ada tingkat-tingkatannya. Pada tingkat pertama, dia ada orang berkomunikasi untuk kesenangan belaka. Ya, komunikasi itu nggak semuanya kayak berjalan dengan formal aja, jadi kayak ada buat kesenangan belaka. Oh, kayak kita ngobrol biasa gitu. bercanda. Iya, gitu. bercanda Itu ya. kayak buat kesenangan belaka ya. Yang kedua, pada tingkat sosial kedua ini, orang berkomunikasi untuk menunjukkan ketertarikannya pada orang lain. Kayak misalnya kalian, kayak Andi nih, dia nih yang baru kayak lagi PDKT ya kan? PDKT kan untuk komunikasi loh. Kenapa sih? Kalau PDKT diem-dieman ya nggak berjalan baik dong. PDKT nggak mungkin kan? Nggak mungkin jadi ya. Iya, nggak mungkin jadi. Oh, berarti benar. Sebenarnya ghosting itu nggak ada sebenarnya. Iya. Nggak ada. Ghosting. Sebenarnya nggak ada kalau misalnya komunikasinya baik. Nyatu ya, kalau Iya. nyatu ya. Yang ketiga, orang berkomunikasi untuk membangun dan memelihara hubungan. Ya itu kayak buat hubungan secara formal sama kayak buat hubungan nggak formal itu kayak pacaran ya. Iya. Pacaran. Kalau formal kan kayak lingkungan kerja kita butuh banget ya komunikasi. Terus pada yang keempat, orang berkomunikasi untuk menegaskan hubungan-hubungan mereka. Kalau nggak ada komunikasi kayak kalian bisa. Oh iya. Kayak orang asing ya kalau nggak benar. komunikasi. Kalau komunikasi kan kita udah pasti temen ya kan? Kamu siapa? Maaf. Nah, lanjut. tetapi ada kalanya bertentangan. Misalnya ketika seseorang mengatakan saya tidak bohong, nah itu sebenarnya bisa ditebak. Oh. Bisa ditebak ya. Kayak kita bisa memastikan dari gerak-geriknya, dari ekspresinya. Kalau menurut orang, menurut ahli aku pernah baca kalau misalnya orang kayak lagi ngomong kita nanya, terus dia jawabnya kayak sambil gini-gini. Sambil Dia lagi- biasanya begitu ya, Atau bohong. kayak Iya. gini dia mau. Iya. Tuh kan berantem kan. Ini bentar lagi dia bakal miskomunikasi. Terus aku mau ngasih tahu juga, nggak ngasih tahu sih sebenarnya cuma sharing ya. Arti penting komunikasi. Penting banget lah ya. Penting lah pasti. Karena keseharian kita butuh. Iya. Ya kan? Jalanin apapun kita butuh komunikasi. Jadi komunikasi itu kayak sebagian hidup manusia. Bener. Iya. Komunikasi ini memiliki peran yang sangat penting. Ibarat tuh kayak alat jembatan penghubung individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, Iya. organisasi dengan kelompok atau sebaliknya. Bahkan kita sendiri pun buat diri kita sendiri kita berkomunikasi, Iya, beneran. bisa, Kita betul. sama Tuhan, ya. Dengan diri sendiri juga bisa kan? Mikir juga katanya kan komunikasi juga Iya, dengan itu diri sendiri. sama diri kita Iya. sendiri. Fungsi komunikasi yang pertama itu ada komunikasi sosial. Ya, komunikasi berfungsi sebagai komunikasi sosial menggambarkan bahwa dalam interaksi manusia sebagai makhluk sosial
dan multidimensional, membangun konsep diri yang berhubungan dengan bagaimana kita menilai dan memahami diri sendiri yang hanya dapat dipenuhi dengan interaksi dengan orang lain, yang kemudian memberikan informasi bagaimana kita digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Terus sebagai komunikasi ekspresif, manusia dapat menyampaikan bukan saja yang ada dalam pikirannya, namun apa yang dirasa juga. Kayak misalnya kita nggak bisa ngungkapin semua dalam kata-kata, kita kayak ngungkapin pakai ekspresi, kayak misalnya kita ngurutin alis, itu kita lagi bingung, ya kan? Atau kita kayak senyum miring, itu kita lagi marah, kan? Terus sebagai komunikasi ritual, manusia penuh dengan budaya, paham, ideologi, dan kepercayaan yang dapat diajarkan, dipelajari, tidak melalui penyampaian secara verbal. Disinilah peranan komunikasi sebagai petunjuk makna ritual yang dilakukan. Kayak misalnya pernikahan, upacara adat, upacara agama, ya kan? Kayak adanya dia lagi ulang tahun. Tuh. Sunatan, ulang tahun, iya. Masuk. Ada si Jeffrey yang lagi sunatan. Adik gue cewek. Adik gue cewek. Komunikasi sebagai instrumen. Kenapa sebagai instrumen? Karena komunikasi sebagai alat untuk menyampaikan pesan atau jembatan komunikasi juga sebagai memenuhi kebutuhan jangka pendek, jangka pendek dan jangka panjang. Karena kita nggak mungkin dapetin hal yang kita pikirin panjang-panjang kalau kita nggak ada komunikasi secara jangka pendek dulu. Iya nggak? Kayak misalnya gue bulan depan harus mempunyai target yang besar, tapi di bulan-bulan sebelumnya dia belum bikin apa-apa. Oh, iya. Jadi dia nggak mungkin dapat itu. Nggak mungkin dapet. Terus aku mau bahas yang ketiga nih, prinsip dasar proses dan tujuan komunikasi. Secara linier, proses sedikitnya melibatkan 4 elemen untuk komponennya, diantaranya sumber atau pengirim pesan atau komunikator. Komunikator itu yang bicara ya, kayak di depan kelompok gitu atau depan organisasi. Pembicara lah. Iya. Pesannya berupa isi, ya kan? Berupa isi yang mau disampaikan. Yang ketiga saluran itu kayak alat apa nih yang dijadiin buat nyampein pesan itu. Yang keempat ada penerimaan, yakni satu kelompok bisa juga organisasi. Jadi kayak misalnya aku ngomong sama kalian, aku komunikatornya dong. Iya. Nah, isi pesannya podcast ini. Salurannya ya kita lagi ngobrol bareng, kayak verbal lah ya. Iya. Terus penerimanya kalian. Nah, itu contohnya. Atau kayak bisa Anggun lagi di grup BTS gitu, bahas BTS Meal yang udah nggak ada. Grup Army. Nama fansnya Army bener. BTS Meal itu apa? BTS Meal yang McDonald itu. Dia sponsor bareng BTS. Kenapa jadi ngomongin BTS? Oh iya, maaf. Iya. Maaf. Nah, aku ngomong sendirian aja. Aku juga pengen teman-teman aku review dulu. Yang siapa yang mau lanjut? Ya, saya selanjutnya. Nah, materi yang selanjutnya yaitu materi tentang prinsip-prinsip dasar komunikasi. Nah, di prinsip dasar komunikasi ini ada 7 faktor. Yang pertama, komunikator, pesan, saluran, komunikan, efek, umpan balik, dan gangguan. Emang faktor-faktor ini tadi masuk ke dalam materinya Tasya, tapi di sini juga ada. Nah, selanjutnya dalam proses komunikasi yang berlangsung pada interaksi sosial, yaitu terjadi tahapan proses ketika komunikator dan komunikan sedang berkomunikasi. Nah, kemudian message atau pesan yang diinformasikan dari gagasan-gagasan komunikator yang mengandung makna kemudian disampaikan dalam wujud verbal atau non verbal. Lalu sementara receiver atau penerima dikenal sebagai komunikan adalah yang menerima pesan dari komunikator atau tadi. Lalu berdasarkan partisipasi para pelaku yang terlibat dalam komunikasi, terdapat 2 bentuk komunikan yang terjadi, yaitu komunikasi satu arah dan komunikasi 2 arah. Nah, lalu yang selanjutnya, materi selanjutnya itu persepsi. Menurut kamu persepsi apa? Itu kalau persepsi, kalau menurut aku tuh kayak bentuk pendapat ya. Iya, pendapat. Pendapat seseorang. Pendapat gitu seseorang ya, kan? bisa ya. Persepsi yang betul pendapat seseorang. Nah, dalam berkomunikasi
tidak jarang terjadi konflik karena perbedaan persepsi ini. Soalnya persepsi ini kan pendapat orang masing-masing, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing. Nah, ketika kita berbagi kisah tentang bagaimana cara mendidik anak yang tepat, setiap orang tua pasti berbeda-beda. Ada yang didiknya begini, ada yang didiknya begini. Nah, jadi kalau misal ada yang nggak setuju, ya nggak apa-apa, emang punya persepsi sendiri-sendiri ya. Lalu persepsi diartikan oleh masing-masing individu cara berbeda-beda tanggapan, pandangan, pendapat, atau bahkan respon terhadap suatu hal. Nah, semua orang bisa paham persepsi tentang kehilangan itu bisa ditangkap dan diartikan dalam berbagai versi oleh orang-orang tersebut. Oleh karena itu komunikasi sebetulnya bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Contohnya itu persepsi tersebut. Lalu persepsi itu ada persepsi sosial. Persepsi sosial dirumuskan sebagai serangkaian proses menangkap objek-objek sosial dan kejadian yang dialami dalam lingkungan sosial kita. Lalu yang kedua ada persepsi budaya. Seperti telah disinggung sebelumnya, persepsi terbentuk dari pengaruh adanya faktor internal dan eksternal. Soalnya persepsi budaya kan persepsi pendapat masing-masing dari budaya, jadi itu pengaruh banget ya dari faktor eksternal dan internalnya ya. Kalau budaya emang harus kayak gitu sih kebanyakan. Coba diperhatikan lingkungan setempat. Pasti pertemanannya beda-beda, dari suku budayanya pasti beda-beda kan? Iya benar. Kayak misalnya kamu orang mana? Orang Jawa. Orang Jawa, Anggun. Orang Jakarta. Andi nih Orang Betawi. nah, aku orang Manado. Kita semua beda. Beda, tapi kita bisa duduk satu bareng di satu tempat. Itu persepsi. Udah. Nah, Mungkin selanjutnya materi yang saya sampaikan sudah cukup. selanjutnya tingkatan proses atau jenis-jenis komunikasi. Yang dimana menurut Dennis secara umum kegiatan atau proses komunikasi dalam masyarakat berlangsung dalam 6 tingkatan. Yang pertama intrapribadi. Komunikasi ini terjadi pada diri seseorang berupa pengelolaan informasi melalui panca indera dan sistem saraf. Kayak misalnya kita berpikir, merenung, menggambar gitu. Doa juga kan. Iya, menulis sesuatu atau yang lain-lain itu bisa ya. Komunikasi, selanjutnya komunikasi antar pribadi. Di sini definisi komunikasi antar pribadi dapat dilihat dari 3 perspektif. Yang pertama, perspektif kompensasional. Yang kedua, perspektif pengembangan. Yang ketiga, perspektif relasional. Nah, komunikasi antar pribadi dilihat dari komponen-komponennya. Pertama, komponennya itu adalah pengirim dan penerima. Pengirim dan penerima menggunakan bahwa fungsi pengirim dan penerima ini dilakukan oleh setiap orang yang terlibat dalam KAP ya, atau komunikasi antar pribadi. Terus encoding, membentuk kode-kode pesan. Memecahkan kode-kode, terus decoding itu kayak memecahkan kode-kode pesan. Lalu pesan-pesan, saluran, gangguan, umpan balik, konteks. Decoding yang menerima pesan kan ya? Decoding yang memecahkan. Iya, sama menerima pesan, yang Sama encoding ya? itu Oh yang iya, mengirim buka pesan. ya gitu. Terus gangguan, umpan balik, konteks, bidang pengalaman, dan akibat. Selanjutnya ada komunikasi dalam kelompok. Komunikasi dalam kelompok itu pada tingkatan ini setiap individu yang terlibat masing-masing berkomunikasi sesuai dengan pesan yang kedudukannya dalam kelompok. Ya, kayak misalnya kedudukan kamu di kelompok itu apa, kamu membahas itu di kelompok kamu. Jadi kayak ada porsinya masing-masing dalam kelompok ya. Komunikasi antar kelompok, kayak misalnya kelompok ini, kelompok A berinteraksi sama kelompok B, ya kan? Itu bisa ya. Lalu ada komunikasi organisasi. Kalau komunikasi organisasi itu bedanya dengan komunikasi kelompok adalah bahwa sifat organisasi lebih formal, kayak di dalam kantor ya berarti. Kalau misalnya organisasi itu lebih formal dan lebih mengutamakan prinsip-prinsip efisien dalam melakukan kegiatan komunikasi. Selanjutnya ada komunikasi dengan cara secara luas. Komunikasi secara luas kayak misalnya komunikasi massa. Komunikasi massa adalah di mana organisasi media memproduksi dan menyampaikan pesan kepada khalayak luas
di luas pesan media tersebut digunakan dan dikonsumsi khalayak, kayak misalnya TV, internet, ya itu nggak mungkin satu orang pasti kayak dari Sabang sampai Merauke itu Banyak nikmatin. yang nonton TV, Benar. radio juga kan. Lalu ada komunikasi antar lintas budaya. Nah, kalau komunikasi ini adalah anggota dari satu budaya menerima pesannya adalah anggota dari budaya lain, kayak misalnya budaya Jawa menerima pesan dari budaya Sunda gitu atau Kalimantan. Itu bisa kan? Selanjutnya bisa disambung sama teman saya, Andini. Andini, mau kamu lanjut? Nah, di sini saya bakal lanjutin sama yang Tasya tadi jelaskan. Iya. Sini ada keterbatasan bahasa dalam komunikasi. Walaupun bahasa menjadi alat yang istimewa dalam interaksi komunikasi, namun bahasa kan memiliki keterbatasan sehari-hari sebagai besar dari komunikasi yang kita lanjuti. Di sini ada keterbatasan jumlah yang bersedia untuk mewakili objek atau kata-kata. Iya. Dan sini ada kata-kata yang bersifat ambigu. Ya, kata-kata yang bersifat ambigu, kontekstual, karena kata-kata mempresentasikan persepsi. Dan di sini ada kata-kata mengandung bias budaya, bahasa yang biasa kita gunakan sehari-hari, seperti berbicara ataupun ngobrol, bahasa gaul. Yang santai gitu ya. Iya. Dan sini ada pencampuran aduk, kata pencampuran adukan, fakta, penafsiran. Nah, kita mau bahas komunikasi antar pribadi. Menurut Joseph A. De Vito dalam bukunya The Interpersonal Communication Book tahun 1989, komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau antar individu. Nah, biasanya kita kalau misalnya kirim pesan kayak gitu tatap muka nggak sih? Berdua gitu. Bisa juga. Nah, bisa juga kan. Kalau enggak kita berdoa gitu kepada Tuhan. Ya, selanjutnya ciri-ciri komunikasi antar pribadi ini ada keterbukaan, empati, dukungan, rasa positif, dan kesetaraan. Nah, yang selanjutnya ini ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok itu adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti rapat, pertemuan, dan konferensi. Kayak kita sekarang kan kita kumpul-kumpul ini kayak kita membentuk kelompok kecil. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok itu ada melaksanakan tugas kelompok dan memelihara moral anggota-anggotanya. Nah, yang selanjutnya ini ada materi konsep komunikasi organisasi, yang dimana ada tradisi sosiopsikologis yang dikemukakan oleh Max Weber. Di sini agar organisasi bisa berjalan teratur untuk mencapai tujuan, perlu dibentuk yang namanya birokrasi. Nah, birokrasi ini adalah sebuah sistem yang sengaja dibuat agar organisasi dapat berjalan dengan mandiri. Nah, selanjutnya ada tradisi sibernetika. Teori ini memandang susunan sebagai sesuatu yang muncul dari pola-pola interaksi dalam organisasi. Yang selanjutnya ini ada tradisi sosiokultural. Cara pemahaman kita terhadap makna, norma, peran, dan peraturan yang dijalankan secara interaktif dalam komunikasi. Yang terakhir ini ada tradisi kritis. Dalam komunikasi organisasi juga terkait dengan budaya, tetapi lebih khusus lagi dengan hubungan kekuasaan dari ideologi yang muncul dalam interaksi organisasi. Nah, jadi itu seputar mata kuliah pengantar komunikasi ya teman-teman. Iya. Nanti sih kedepannya kita kayak pengen sharing-sharing kayak tentang hal makul kita yang lain ya, nggak ini doang sih. Ya bisa jadi. Ya.
Jadi sekian aja sharing-sharingan kita. Bisa nanti kita sharing balik ya. Maksudnya kita Kalau ada yang mau beri masukan, silakan. bisa dikasih masukan ya, karena kita juga pasti butuh banget yang namanya masukan. Yaudah, Ya, mohon sekian maaf aja ya. juga kalau kita ngomongnya Iya. berlibat-libat karena kita juga masih belajar kan dalam bikin podcast Membuat podcast ini. Benar-benar. Kurang lebihnya pokoknya kita minta maaf. Yang nonton semoga suka terus Semoga bermanfaat. bermanfaat videonya. ya. Yang lagi pengen tahu tentang pengantar komunikasi, terus lihat ini, semoga ini jadi pemacu Referensi atau lah, ya benar. Sebagai referensi. Benar. Dan sekian dari kita ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cantik-cantik godain cowok orang. Lah, aku cantik urusan aku lah. Cowok kata goda, ya urusan cowok.